Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Bismillah, apa hukumnya ketika membeli sabun atau madu yang sudah diruqyah? Jadi ruqyah pada air itu fungsinya misalnya begini ya, ada rumah terus di sini diganggu jin, mau diusir itu jin dengan cara ruqyah menggunakan air. Nah, ruqyahnya itu bukan airnya, tapi air itu media ruqyah. Bukan meruqyah airnya ya, tapi air itu media ruqyah. Kemudian air itu diciprat-cipratin di rumah tersebut dalam rangka untuk mengusir jin. Baik, dan sebenarnya inti ruqyah itu apa? Doa. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga rumah ini diberi keselamatan dan dijauhkan dari gangguan, terutama untuk makhluk yang tidak kelihatan. Maka kita ruqyah. Oleh karena itu, nanti kalau jinnya budek gimana? Ngapain itu diviralkan? Ngobrol sama orang kayak gini ya. Kalau setannya budek gimana? Meskipun dia nggak denger, karena kita minta kepada Allah biar ngusir setan budek ini. Karena inti ruqyah adalah doa. Tahu maksudnya jin budek yang viral ya di YouTube. Tapi nggak usah ditonton ya, nambah-nambahi jumlah view ya. Sehingga podcast dengan peruqyah, tapi peruqyahnya ditanya, kalau setannya budek gimana? Ya bukan masalah budek dan tidak. Karena kita ini berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar mengusir orang ini, mengusir makhluk jahat ini, baik dari badan orang maupun dari rumah yang dia suka ganggu. Sebab yang namanya jin itu seperti manusia, ono sing apik, ono sing elek, ono sing nakal, ono sing elek tapi pendiam, kan gitu ya. Manusia preman tapi pendiam ada nggak Pak? Dia itu sebenarnya preman tapi menengan, preman kok menengan ya. Sehingga ada yang suka iseng dan seterusnya. Nah, jin yang nggak ganggu di sekitar kita bisa jadi duduk ikut di majelis ilmu ini. Mungkin dia dengar di pojok sana juga ada ya. Di belakang itu mungkin ada lagi kelekaran. Tapi kita nggak lihat. Dan alhamdulillah itu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak bisa melihat jin itu anugerah. Coba bayangin kalau kita lihat jin. Mau ke toilet badalah, kok ono rupa yang ini. Itu meskipun sudah dalam posisi pengen kebelet buang air, nggak jadi keluar itu Pak. Jadinya orang tersiksa sendiri. Makanya aneh kalau ada orang yang aku kok pengen ngerti rupanya jin itu kayak apa. Nggak apa Pak. Itu justru akan membuat hidup kita jadi nggak nyaman. Makanya tontonan film horor dan seterusnya itu ganggu pikiran. Sehingga ketika dia sering nonton seperti itu, akhirnya jadilah imajinasi. Terimajinasi seperti itu, akhirnya ketika masuk ngebayangin ada itu, ngebayangin begitu ya. Justru itu ganggu pikirannya. Makanya film ini berbahaya. Horor-horor itu berbahaya. Nah, terus air ini fungsinya apa, Pak? Kalau ruqyah pakai air misalnya begini, kemudian monggo silakan jenengan minum. Ini media. Sebagaimana media itu bisa pakai tiupan, bisa pakai air, bisa pakai usap. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nguruqyah sebelum tidur, beliau menggunakan media apa? Diusap. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau. Itu penggunaan media. Apakah berarti ketika orang baca seperti itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tangannya kemudian jadi tangan sakti? Di sing loro tak usap. Nah, ya tidak demikian. Tangan tetap tangan biasa, tapi dia menggunakan media tangan itu untuk ruqyahnya. Jadi ruqyahnya yang berfungsi, bukan tangannya. Begitu ya? Baik. Oleh karena itu, kalau ada meruqyah dengan air, kita bacakan ruqyah, sudah? Terus air ini dijual. Khasiatnya masih ada nggak? Dibawa ke luar kota atau dijadikan sebagai air mambu ruqyah. Itu expired nanti kalau keluar. Baik. Bisa nggak ini dibawa keluar? Mungkin saja bisa. Cuman harus niat ruqyah. Jadi gini ya, dzikir dan bacaan Quran itu tidak otomatis jadi ruqyah. Apa sih bedanya antara baca Quran ruqyah dan baca Quran yang bukan ruqyah? Bedanya di mana? Niat. Betul ya, bedanya di niat. Terjadi atau bacaan Quran itu menjadi ruqyah apabila diniatkan untuk ruqyah. Membaca Quran tidak menjadi ruqyah jika tidak diniatkan untuk ruqyah. Jadi bedanya ada di niat. Maka kalau orang punya niat ruqyah, jadilah ruqyah. Tapi nggak punya niat ruqyah, tidak jadi ruqyah. Sehingga orang lagi dzikir jama'i, maca ini, di depannya ada banyak sekali air-air ya. Nah, terus air itu air mambu dzikir. Maka pertanyaannya, saat dzikir itu niatnya ruqyah atau bukan? Bukan, Pak. Itu kenduren. Nah, kalau kenduren kayak gini ya berarti bacaan dzikir dia bukan ruqyah. Maka air ini tidak bisa jadi media ruqyah karena dia sebenarnya memang tidak meruqyah, tapi dia baca zikir. Wallahu a'lam. Nah, model sabun, terus madu dan seterusnya. Mau diruqyah dan tidak diruqyah, fungsinya tetap sama. Sabun itu nggo adus, madu untuk diminum. Bukan berarti ketika diruqyah jadi bisa punya khasiat yang baru ya. Karena seharusnya tidak untuk dibuat keluar, tapi
langsung ke sasaran. Jenengan sakit, nggih, sini tak ruqyah. Bismillah, bacakan Fatihah. Ini saya sudah ngeruqyah air ini, silakan minum. Nah, itu bisa jadi media untuk ruqyah. Wallahu a'lam.